Om Swastiastu. Pemirsa yang budiman, lama tak berjumpa. Sekarang kita bahas tentang etos kerja dalam agama Hindu. Etos dalam bahasa Sanskerta disebut swada. Kata swada mungkin belum begitu familiar. Etos itu adalah bahasa Yunani yang artinya memotivasi atau pola pikir atau perilaku atau keyakinan di dalam diri dan prinsip-prinsip yang harus kita jalani. Etos di dalam kerja itu sangat penting karena dia merupakan landasan atau dasar daripada kerja kita untuk mencapai tujuan atau goal daripada kerja. Dasarnya itu harus kuat. Dalam dasar yang kuat akan kita menemukan cara atau jalan mencapai tujuan. Cara atau jalan ini kalau kita lalui dengan benar, kita akan bisa mencapai tujuan daripada kerja itu. Apakah kerja dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, atau politik, atau sebagai guru, atau sebagai ibu rumah tangga, atau petani, pengusaha, apapun, dasarnya harus kuat untuk mencapai tujuan. Hasil yang bisa memberikan kedamaian, kesejahteraan. Apa yang dimaksud dengan etos kerja dalam agama Hindu? Adalah yang pertama, kerja keras. Benar-benar tekun, berusaha dan bekerja secara total, usaha yang maksimal. Etos kerja keras ini harus ditanamkan. Kita harus bekerja baru berhasil. Tidak ada orang yang tidak bekerja dia berhasil atau setengah dia kerjanya atau ragu-ragu. Etos kerja ini dalam kerja keras sangatlah penting. Ditanamkan dari generasi muda, dari awal, dari anak-anak atau usia dini, bahwa dia harus berusaha, harus gigih, tekun, dan semangat. Tidak bekerja berarti tidak ada usaha, tidak ada hasil, dan tidak bisa makan. Seperti dikatakan, bekerjalah seperti ayam, mengais, bangun pagi, dan terus berusaha sampai sore hari. Etos kerja keras ini harus kita tanamkan. Yang kedua, harus belajar. Terus belajar. Karena kalau tidak belajar, dia akan menjadi bodoh. Kalau bodoh atau ketidaktahuan ini, dia akan menjadi miskin. Kalau dalam tembang Bali, tamete ngawinang lacur. Artinya, karena bodohlah, karena tidak belajar, dia menjadi miskin. Jadi untuk memutus rantai atau siklus kemiskinan, itu harus belajar. Belajar, terus belajar. Belajar. Banyak hal yang bisa dipelajari. Membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Mencari peluang baru
dan mencoba hal-hal yang baru dengan membaca, dengan menulis, dengan mendengar, dan lain sebagainya. Sehingga dia menjadi generasi yang pintar. Yang ketiga, seseorang harus memiliki sikap yang jujur dan rendah hati. Jujur dan rendah hati itu sangat penting. Karena hanya orang yang jujur bisa dipercaya, hanya orang yang jujur mendapatkan kepercayaan. Jadi dipercaya dan mendapatkan kepercayaan ini ada seperti mata uang, kiri dan kanan. Karena dia jujur, dia dipercaya dan mendapatkan kepercayaan. Dengan kejujuran, dia mendapatkan peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan. Dengan kejujuran, dia juga harus rendah hati. Sehingga kerendah hatian inilah yang bisa meninggikan dirinya sebagai orang yang kerja keras, orang yang pintar, orang yang bisa dipercaya dan mendapatkan kepercayaan untuk bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kerja keras, pintar, jujur dan rendah hati, itulah sebagian dari etos kerja yang harus kita tanamkan kepada generasi muda dan terus kita latih sehingga menjadi etos kerja yang tumbuh di dalam hati menjadi generasi yang berkembang lebih baik lagi. Pemirsa yang budiman, di samping kerja keras, belajar, jujur dan rendah hati, ada satu etos kerja yang sangat penting adalah jengah. Jengah artinya pantang menyerah. Berkali-kali dia gagal, dia terus mengulangi. Seperti kata pepatah Gurindam 12, berkali-kali jatuh, kembali berdiri, jangan mengeluh. Berkali-kali kita gagal, ulangi lagi dan cari akal. Itu artinya konsep jengah. Jengah itu pantang menyerah. Kalaupun ada hal yang sudah dilakukan, ada kegagalan, kerugian, kekalahan, ditipu, perceraian dan lain sebagainya, tapi dari dalam hati muncul rasa jengah untuk memulai lagi, untuk melanjutkan dan terus berusaha sampai berhasil. Ini yang disebut dengan jengah. Jengah itu ada dua hal, ada dua jenis. Jengah yang positif yaitu terus bangkit dan melawan dengan kesadaran penuh, dengan logika dan pertimbangan, dan terus belajar, mencari dan berusaha. Inilah yang bisa seseorang mencapai atau mengantarkan menjadi suatu keberhasilan karena pantang menyerah. Terus berusaha sampai akhir, sampai finish dengan baik. Tanpa jengah, seseorang jika mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan atau kekalahan atau kejatuhan, dia akan terpuruk dengan pikiran masa lalu yang dalam bahasa kekinian move on, bergerak ke masa depan, meninggalkan masa lalu dengan berpijak pada masa sekarang untuk menuju masa depan yang lebih baik. Ini yang disebut
dengan jengah. Jengah itu sangat penting. Harus dilatih dari muda, bahwa Anda atau anak-anak atau kita sekalian harus memiliki sikap mental atau etos kerja jengah. Jengah mewujudkan cita-cita untuk berhasil, untuk menang, mencapai tujuan dengan baik. Bukan menjadi generasi stroberi atau ada sedikit masalah sudah give up, menyerah, patah semangat, atau bahkan banyak yang bunuh diri karena tidak ada sikap jengah di dalam dirinya. Kalaupun Anda terlahir miskin, di keluarga miskin, dia harus jengah, belajar, bekerja dengan jujur dan rendah hati, dan sikap jengah, dia bisa mewujudkan impiannya. Dia bisa mewujudkan cita-citanya karena jengah. Jengah yang kedua adalah jengah yang negatif. Dia habis-habisan, misalnya dia kalah berjudi, dia menjual hartanya, menjual warisan, menjual tanahnya, dia jengah dan dijudikan lagi. Itu artinya jengah yang negatif. Jengah yang tanpa perhitungan, tanpa logika, tanpa nalar, bahkan tanpa belajar dari kesalahan-kesalahan dan kegagalan masa lalu. Kenapa terjadi kegagalan dan kesalahan? Dia tidak belajar. Dia hanya emosi. Pikirannya yang bekerja untuk mendapatkan sesuatu tanpa proses belajar dan kerja keras. Ini yang disebut dengan jengah negatif. Dengan jengah yang negatif, seseorang bisa bangkrut, kalah, terpuruk lebih dalam lagi. Jengah yang positif ini kita tumbuhkan dari generasi muda dengan latihan, dengan contoh, dengan melihat keberhasilan-keberhasilan bagaimana seseorang bisa memutus rantai kegagalan, kekalahan, dan menukarnya dengan cita-cita yang lebih baik, dengan mewujudkan cita-cita menjadi nyata. Itu adalah jengah. Seseorang harus memiliki sikap mental jengah. Tahan, sabar, kerja keras, dan berubah menjadi yang lebih baik. Dengan konsep jengah ini, etos kerja yang positif, kita bisa mewujudkan cita-cita, goal kerja menjadi nyata. Pemirsa yang budiman, setelah kita bekerja keras, belajar keras, jujur dan rendah hati, dan kita mengembangkan sikap jengah dari dalam diri, kita harus mampu bekerja fokus. Bekerja fokus ini sangat penting, karena di zaman digital, perkembangan informasi yang sangat cepat, dan gangguan di media sosial dan berita-berita hoak, kita menjadi kurang fokus. Oleh karena itu, fokus itu adalah kunci, sehingga seseorang bisa bekerja, belajar, berlatih, dan terus berlatih dengan fokus. Fokus ini ibaratnya sinar laser yang hanya kekuatannya 5 watt atau 10 watt. Tapi dengan fokus, dia bisa memotong baja yang sangat keras. Pikiran yang fokus adalah pikiran yang terkendali.
pikiran yang terarah pada satu tujuan. Tujuan yang kita ingin sampai, jika kita pikirkan dengan fokus, kita kerjakan dengan fokus, dan kita diskusikan atau kita komunikasikan, kita bicarakan dengan fokus, itu akan terwujud. Jika tidak fokus, maka di tengah jalan ibarat baterai itu menjadi sewak, menjadi kurang tenaga. Fokus ini harus dilatih. Fokus itu kunci. Jadi orang yang bekerja tidak fokus atau mengalami gangguan yang tidak fokus, dia akan gampang atau boros dengan energi. Fokus itu harus dilatih. Karena fokus bisa menyelesaikan masalah, bisa melihat masalah, bisa melihat peluang, bisa memunculkan keberanian untuk mengeksekusi peluang atau mewujudkan cita-cita. Jadi fokus itu dilatih. Dengan cara apa? Yang pertama adalah pranayama. Mengatur napas, melepas napas. Ada kesadaran yang sangat tenang dalam menarik napas yang disebut dengan inhale atau exhale, melepas napas. Puraka, menarik napas. Recaka, melepas napas. Ini napas yang tenang memberikan pikiran yang tenang. Pikiran yang tenang akan fokus. Yang kedua, dengan japa mantra. Japa mantra artinya mengulang-ulang mantra dengan pikiran yang tenang, dengan napas yang tenang. Mantra yang paling mudah dilakukan adalah pranayama, omkara, prana mantra. Mengucapkan tarik napas om, lepas napas. Tarik napas om, lepas napas. Ini latihan fokus yang sangat mudah. Atau juga bisa dilakukan dengan Gayatri mantra. Satu tarikan napas Gayatri mantra, lepas. Tarikan napas Gayatri mantra, lepas. Kalau itu dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, menjadi suatu habit atau kebiasaan, menjadi suatu etos di dalam kerja kita, kita akan merasakan ketenangan. Kita akan merasakan kedamaian, kita merasakan fokus dalam setiap kerja, dalam setiap tarikan napas dan lepas napas. Tidak akan terjadi ketegangan di dalam pikiran, tidak akan terjadi lemah di dalam pikiran, tapi dia tenang. Ibaratnya dalam gelombang pikiran itu tahap alfa. Kita bisa tenang dalam memutuskan atau mengambil keputusan, mengeksekusi keputusan, melaksanakan keputusan sampai tujuan berhasil, kita menjadi fokus. Di dalam tujuan-tujuan inilah kita bisa memiliki etos kerja. Yang pertama, kita harus kerja keras. Pintar karena banyak membaca atau belajar, jujur, rendah hati, jengah, dan fokus. Dengan kelima etos kerja ini, kita menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab. Manusia yang bekerja keras untuk suatu tujuan yang jelas, dengan jalan yang bagus, yang tepat, dengan cara yang tepat, dan kita melalui tahapan-tahapan sesuai dengan tahapan. Tanpa protes, kita menerima apa adanya, kita juga bisa mencapai sesuai dengan harapan kita. Om Santi, 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 Om.